Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori pemikiran dari Gunnar Myrdal. Jadi pemikiran dari Gunnar Myrdal ini berkaitan dengan tentang ekonomi pembangunan, di mana Gunnar Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menyebabkan sirkuler atau dampak sebab, suatu proses sebab menyebab sirkuler, di mana yang kaya semakin banyak kekayaannya mendapatkan keuntungan dan yang si miskin semakin terhambat. Biasa disebut dampak balik, itu lebih besar dan cenderung lebih besar dibandingkan dampak penyebaran, yang biasa disebut kalau dampak balik itu backwash effect, dan untuk dampak buruk adalah spread effect. Secara kumulatif, kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang. Menurut Gunnar Myrdal, jika dilakukan pembangunan ekonomi, maka akan terjadi dua faktor. Yang pertama, memperburuk keadaan ekonomi bagi daerah miskin, dan yang kedua akan menjadikan daerah miskin itu menjadi maju. Pembangunan ekonomi juga menghasilkan sebab menyebab sirkuler, di mana yang kaya semakin mendapat keuntungan lebih banyak dan yang miskin semakin terhambat. Jadi di sini maksud dan inti dari pemikiran Gunnar Myrdal adalah jika dilakukan pembangunan ekonomi, maka efek yang lebih besar itu akan menjadikan negara-negara terbelakang akan lebih banyak dibandingkan yang kedepannya. Maksudnya begini, jadi ketika dilakukan pembangunan ekonomi, maka ketimpangan itu akan semakin besar dikarenakan adanya hubungan tadi sebab menyebab, di mana backwash effect lebih besar cenderung daripada efek penyebaran, yang menjadikan ketimpangan regional akan semakin luas dan ketimpangan internasional antara negara-negara terbelakang juga akan semakin besar. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia, teman-teman semuanya, di mana hasil pertanian kita masih diimpor dari luar. Yang kedua, lemahnya keterkaitan antara usaha kecil dan usaha besar. Di sini adalah bagaimana pembangunan ekonomi ini seharusnya tidak ditekankan dalam hal ekonomi saja, tetapi banyak sekali faktor yang menyebabkan pembangunan ekonomi ini bisa lebih berhasil. Di antaranya adalah faktor kelembagaan, historis, sosial juga berperan dalam pembangunan ekonomi. Karena jika hanya ekonomi saja, maka banyak sekali hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Dari masalah ketimpangan inilah kita dapat melihat banyaknya kecemburuan sosial. Akibatnya, sumber daya alam yang melimpah yang seharusnya bisa digunakan untuk rakyat Indonesia menjadikannya tidak bisa dinikmati secara luas. Jadi sudah jelas, jadi dari Gunnar Myrdal ini, kita dalam melakukan pembangunan ekonomi tidak hanya harus menekankan faktor-faktor ekonomi saja, tapi juga harus melibatkan faktor-faktor lain yang juga penting agar tidak terjadi lebih besar cenderung backwash effect dibandingkan trickle down effect atau efek penyebaran. Karena percuma saja jika pembangunan terus dilakukan tapi banyak sekali ketimpangan yang terjadi di negara-negara.